Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai. Dan tentunya hari ini luar biasa setelah Yap. kita break puasa ya Bang ya. Yap. Dan tentunya setelah hari raya Idul Fitri juga kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita juga minal aidin wal faizin Benar. teman-teman yang selama ini sudah menyaksikan podcast siaran UM Jambi, yang selama ini sudah nonton dari tayangan awal sampai dengan sekarang ya Bang ya. Tamu kebesaran kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah KBRN Kota Jambi, Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Setiawan. Wow, boleh tepuk tangan dong. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Aura semangatnya tuh ada kalau ada Pak Agus Itu ya. dia. Mantap. Oke, tadi kesini sama teman-teman dari BNN tak? Sebagian yang Sebagian. krunya mungkin ada kegiatan Oke. kantor biasa. Sebetulnya saya juga tadi terlambat. Ya itulah rutinitas yang tidak mungkin kita hindari. Wow, luar biasa. Yang pasti kita ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau di sini, di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan untuk hadir di podcast Suara UM Jambi tentunya. Benar ya. Untuk itu teman-teman semua, kita hari ini siaran langsung juga di Instagram ya Bang ya. Benar. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, nanti kita bakal ajukan pertanyaan-pertanyaan juga atau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Benar. Mungkin ada yang penasaran sama Pak Agus, mungkin ada yang pengen ditanyakan tapi aduh takut gitu ya Bang ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini tanyain aja ya Bang ya. Dan untuk itu sebagai pembuka daripada kegiatan podcast Suara UM Jambi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berikan kesempatan kepada Bapak Agus Setiawan untuk memberikan opening seremoninya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Kata-kata penghormatan dan ini saya tumpahkan sama Mbak Suki. Minal aidin wal faizin tentunya. Yep. Setelah kita menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Untuk hari ini, untuk open statement dan lain sebagainya, saya rasa saya tidak pernah ataupun tidak biasa Menyampaikan. bukan menyampaikan mematoki apa pembicaraan ini. Saya orang bergaya bebas itu ya. Itu dia. Jadi saya ingin harapkan dan selalu saya ingin berpikir out of the box sehingga kita bisa keluar dari zona nyaman yang sekiranya akan membawa, kalau istilah Pak Akbari mungkin dalam PBB jalan di tempat. Kita berusaha untuk lonjakan-lonjakan itu dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin kadang-kadang suka dianggap kok keluar dari biasanya gitu kan. Sehingga tapi kita harapkan dengan pemikiran-pemikiran lonjakan ataupun off the box tadi itu, setelah kita pertimbangkan apa yang harus kita lakukan mulai hari ini dan ke depan, ada beberapa yang mungkin khusus di lingkungan kerja saya dan tanggung jawab maupun amanah yang diberikan oleh negara kepada saya, bagaimana cara menghadapi ataupun melindungi masyarakat ini dari bahaya narkoba yang kemungkinan menurut pendapat ataupun pengamatan saya pribadi saat ini ada upaya-upaya untuk mengendorkan perhatian kita bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Itu yang sedang menjadi bahan pemikiran saya, dan saya selalu berpikir out the box. Setiap kata, setiap perilaku yang ada di tengah masyarakat, saya menjadi perhatian kami dan upaya kami untuk mencegah jangan sampai itu menjadi suatu kenyataan yang tentunya diharapkan, yang menurut perkiraan itu kalau itu terjadi akan lebih sulit kita untuk meluruskannya dan gitu kan. Karena sesuatu hal yang sudah terbiasa padahal itu salah, serasa itu akan menjadi kebenaran. Itu yang mungkin yang sedang kita antisipasi jangan sampai terjadi ke arah situ. Mungkin dari saya demikian. Siap. Luar biasa ya, karena kita tahu Pak Akbari, Bener. Pak Agus ini orangnya nggak bisa formal. Yang itu langsung spontan. Lebih santuy kan? Iya, karena kalau dengar Pak Agus
Dan benar sekali bahwasanya apapun gaya berbicara kita, gaya berinteraksi kita, bahwasanya tetap ada isi yang terkandung di dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut ya. Di mana saja kita bisa berbicara, di warung kopi bisa, di jalan bisa, di mana saja. Dan saat ini kita berada di podcast menjamin, namun isi dari pembicaraan kita itu harus kita ada satu learning point-nya. Benar. Pokoknya makanya kita undang Pak Agus ke sini Yep. ya, supaya bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada di Jambi, terutama nanti untuk bahaya-bahaya narkoba juga kita akan tanyakan sama Pak Agus ya, Pak Akbari. Ya silakan mungkin Sufi ada sesuatu yang mau ditanyakan untuk kepada Pak Agus kita. Karena saya ingin bertanya dengan Pak Agus loh. Itu enaknya Pak Agus tuh begitu ya kan. Nah jadi kan gini Pak, kalau kata orang itu lingkungan itu mempengaruhi diri kita, teman itu mempengaruhi diri kita. Nah bagaimana sih Pak peran lingkungan dan keluarga dalam membentuk karir orang-orang atau karir remaja-remaja yang ada sekarang gitu? Sebelum ke hal yang itu mungkin saya ada sedikit menyampaikan juga mungkin itu sebagai informasi atau mungkin sudah pernah mendengar sekarang ada istilah kata generasi youth. Asik. Youth. Young old. Young old. Jadi harap dimaklumi Bu. Siap. Siapa pemirsa dan semuanya, umur saya mungkin udah masuk dalam generasi itu yang old itu. Dan saya terbiasa dengan tidak sadar. Terbawa oleh situasi itu dengan tidak sadar. Siap. Saya tidak pernah merasa tua. Wah, itu ya. Semangatnya ya. Penelitian di Jerman saat ini sudah mengatakan bahwa sekian persen dari generasi yang disebut youth tadi itu, bahwa tenaga kerja yang potensial yang produktif lebih besar tingkatannya dan produktivitasnya lebih tinggi dari yang seharusnya generasi yang produktif tadi. Siap. Itu ada akan baby boomers katanya seperti kayak gitu, bahwa itu penelitian yang ada di Eropa sana di Jerman. Siap. Dan fenomena itu saya belum melihat secara luas ya, tapi saya juga baru sadar tadi malam ini membaca itu bahwa sesuatu keinginan dengan keadaan yang menurut orang tidak bisa, yang seharusnya seperti saya masalah bisa dekat lagi Bu, Mbak Supi dan Mbak Akbari, bahwa saya akan memasuki masa pensiun. Setelah masa pensiun, rasanya saya masih jauh rasa pensiun saya. Semangatnya tadi kemana? Semangatnya tadi. Ya. Kalau saya hentikan di masa pensiun, akan jadi apa saya? Sehingga kalau kita terbiasa dengan untuk melakukan hal-hal yang positif dan produktif tadi, mudah-mudahan tidak akan pernah ada masa pensiun itu. Dan itu berkaitan dengan materi yang dipertanyakan oleh Mbak Subi dengan Pak Bari tadi, bahwa peranan lingkungan tadi itu. Sekarang situasi sudah menuntut demikian. Lingkungan demikian juga udah serba milenial dan sebagainya, serba cepat, serba harus dan lain sebagainya. Keluarga yang mulai yang tadi itu, yang sayangnya itu keluarga itu sekarang sudah mulai perhatian terhadap hal-hal yang sepele yang nantinya akan menjadi permasalahan yang serius, sudah mengendor. Itu yang pingin kita sampaikan lagi, jangan sampai kalah sama generasi saya yang youth tadi itu. Generasi muda, terutama ibu-ibu muda, yang saya tujukan kepada ibu muda, mohon maaf karena ya, di dalam hadis keterangan semuanya itu mengatakan bahwa saya mohon maaf tidak ingat hadis lafaznya itu, cuma yang saya ingat adalah ibu adalah guru yang pertama, sekolahnya dan lain sebagainya. Jadi makanya saya tujukan kepada ibu-ibu, saya pesan saya titipkan kepada ibu-ibu ini, ibu-ibu muda terutama yang sudah mulai terbawa emosi, terbawa lingkungan lagi, udah serba di digital, serba gadget dan lain sebagainya, sehingga ya mudah-mudahan itu tuh segera kita sadari bahwa yang namanya belajar itu tentu bisa dari mana saja. Cuma tolong dikonfirm lagi bahwa yang namanya kita belajar dari YouTube, benar, tidak ada petunjuk yang seharusnya, yang ini seperti aturan juga
sudah diundangkan, tentunya harus ada aturan petunjuknya ataupun dan lain sebagainya. Yang kalau kita beda belajar dari guru, ada permasalahan dijelaskan dengan permasalahan dan dasar-dasarnya. Saya jadi ngelantur jadinya. Enggak kemana? Jadi peranan lingkungan dan keluarga dalam membentuk karir kita sekarang ini gitu ya, itu sangat besar sekali. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ibu, mulai dari ibu melahirkan, mendidik dari itu adalah otomatis dia yang mengajari, dia yang mendidik, pembentukan karakter dan sebagainya. Dengan lingkungan yang itu udah sangat jelas sekali ya. Kita lihat salah satu contohnya, misalkan anak-anak jalanan, mohon maaf saya juga bukan tidak mendiskreditkan kepada suatu hal. Kita lihat anak-anak jalanan yang usia sekolah 9 tahun sampai 10 tahun, bahkan ada yang di bawah itu sudah turun di jalan dengan anak yang kita didik, kita besarkan dengan perhatian segala macamnya, itu akan berbeda hasilnya. Makanya dikatakan dalam lingkungan itu sangat berpengaruh sekali membentuk satu karir ataupun karakter maupun karir. Orang yang dididik dengan seadanya atau dibiarkan begitu saja tentu berbeda dengan anak yang kita persiapkan step by step menuju satu keberhasilan. Saya rasa itu pengaruh lingkungan sangat besar sekali. Saya langsung aja kaitkan dengan bidang tugas saya. Di dalam ilmu rehabilitasi, di situ ada istilah relief. Kita berusaha memberikan doktrin-doktrin dengan berbagai kurikulum yang sudah kita SNI-kan sekarang saat ini sampai 8 kurikulum itu dalam hal kegiatan program merehabilitasi orang. Tentunya itu adalah penyakit, bukan penyakit ya, ini kerusakan atau yang gangguan psikis yang diakibatkan oleh narkoba itu. Yang kita jaga itu adalah jangan dari pengaruh dari lingkungan, karena itu faktor utama yang menjadi faktor, bukan faktor ya. Karena saya orang Sunda jadi faktor ya. Jadi faktor yang paling dominan untuk mempengaruhi orang itu bisa relief itu yaitu lingkungan. Bila mana sugestinya, bila mana ketemu aja dengan orang yang dulu sama-sama menggunakan dan sebagainya, untuk menahan sugesti itu, ini bercerita dari rekan-rekan yang sekarang ini alhamdulillah sudah jadi konselor di tempat kami juga, dan dulunya dia memang pemakai, dia belajar bagaimana sampai kurikulum ke-8 kami itu dengan tentang waktu yang cukup ini menyampaikan demikian bahwa menahan sugesti yang timbul dari lingkungan itu yang paling berat. Sehingga dalam bahasan kali ini lingkungan itulah yang paling kita harus perhatikan, dan bukan berarti kita harus menghindari lingkungan ya. Nah, karena apapun yang terjadi semuanya kita hidup dari lingkungan itulah. Nggak mungkin kita bisa hidup sendirian. Cuma bagaimana kalau memanage lingkungan itu jangan sampai mempengaruhi ke hal yang negatif. Saya rasa itu. Baik, Pak Agus, di sini sesuai dengan tema kita bahwasanya peran serta budaya dan kearifan lokal dalam memerangi daripada bahaya laten daripada narkoba itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini bagaimana budaya seperti apa yang bisa diterapkan dalam melakukan pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri, khususnya di BNN Kota Jambi. Baik, saya rasa kita sudah semua paham dan tahu bahwa namanya budaya itu adalah kebiasaan ataupun yang hal-hal yang positif yang kita jaga untuk melestarikan dan untuk menjaga tentunya lingkungan sosialnya tadi. Nah, sekarang kita berbagai di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, katanya berbagai macam adat budaya yang ada di Indonesia itu semuanya saya perhatikan tidak ada yang namanya budaya mengarahkan menggiring hal yang negatif. Masyarakatnya kepada hal-hal yang negatif. Semua budaya menjaga bagaimana manusia-manusia yang hidup dalam lingkungan budayanya itu menjadi yang manusia yang tentunya baik, terutama baik, sehat dan lain sebagainya. Itu peranan bagaimana peran budaya terhadap
yang kita terapkan sekarang ini khusus di kantor saya di BNK Kota Jambi itu bahwa peranan budaya yang sedang kita angkat dan kearifan lokal yang bisa menjaga masyarakat, jangan sampai masyarakat itu tertipu orang Sunda kali. tertipu oleh situasi keadaan yang saat ini yang sudah sangat mengkhawatirkan dari sisi apapun sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. Dari sisi perhatian masyarakat terhadap itu sendiri bahwa itu adalah barang berbahaya sudah mulai melemah. Dengan ditandai dengan tidak ada tabu lagi bahwa narkoba ataupun katakanlah mereka sekarang jenisnya ekstasi atau sabu, masyarakat saya lihat tidak ada tabu lagi, tidak ada merasa bagaimana lah gitu, sepertinya sudah jadi rahasia umum ya Pak ya? Ya, jadi kalau begitu dengan entengnya saja situ nyabu, padahal dekat dengan kita. Begitu tahun 70-60 dulu begitu ada orang mabuk aja dengan itu si mabuk. Jadi masyarakat tuh akan bagaimana memprotek dirinya jangan sampai dia mendekat ke kita, kita jangan sampai ke sana gitu. Nah, sekarang ini saya bukan mau membanding-bandingkan sekali lagi, memang situasi dan keadaan yang fenomena yang kita lihat itu sekarang seperti kayak begitu. Makanya mari kita mengajak budaya tadi itu yang ada kita sekarang kita ada di Alam Jambi yang mungkin bahkan mempunyai adat lembaganya sudah sebagai LAM katanya alat Melayu Jambi, dan insyaallah alhamdulillah kami sudah bekerja sama atau ada MOU dengan lembaga adat Jambi ini untuk sama-sama mengingatkan menjaga masyarakatnya jangan sampai narkoba tadi itu masuk ke lingkungannya, masuk ke lingkungan adat budaya Jambi ini atau masyarakat yang ada di sini itu. Itulah yang mungkin peranan yang akan kita itu pun akan kita praktekkan ataupun akan kita laksanakan bagaimana adat itu menjaga jangan sampai itu narkoba merusak masyarakatnya. Misalnya tahun anggaran ini kita akan sudah mendapat bantuan berupa hibah anggaran dari Pak Wali Kota, terutama untuk Pak Wali Kota, terima kasih. Kami akan melaksanakan itu, namun berbagai macam teknis dan itu kita harus melalui proses dan prosedural yang tentunya yang tidak bisa kita lewati, sehingga di setengah tahun ini akan kita maraton, akan kita laksanakan di 16 kelurahan yang namanya RBM itu lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Di dalam RBM itu tentunya LAM tadi atau lembaga adat Jambi itu terima kasih juga untuk Pak Datuk kami, Datuk Azrai yang sebagai ketua adat Melayu Jambi kota Jambi ini. Beliau sudah sangat antusias untuk dalam hal pelaksanaannya nanti. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini bisa bermanfaat dan bisa menjaga, karena kalau saya selalu tidak bisa berbicara masalah data, cuma fakta yang ada di depan mata saya itu saya udah cukup bagi saya untuk bagaimana menginisiasi ataupun bagaimana saya untuk melaksanakan satu kegiatan yang tadinya mungkin hal-hal yang biasa yang seperti tadi itu yang udah biasa begitu saja sih. Saya menganggapnya itu adalah hal yang serius. Karena mohon maaf, hal yang biasa-biasa dilakukan yang seperti ya mungkin ibu apalah, saya juga nggak pernah bergaul sama ibu-ibu ya. Jadi hal yang biasa begitu. Obrolan ringan itu ya tadi itu akan membentuk karir atau karakter anak tadi itu. Benar sekali. Salah satu contohnya yang jauh ataupun tidak ada kaitan dengan narkoba. Sekarang ibu-ibu muda yang sekali lagi ibu-ibu yang belum begitu banyak pengalaman mendidik anak, dia akan selalu bangga dengan hal yang dilakukan oleh anaknya. Contoh, mohon maaf, lagi kurang minum ini. Silakan boleh minum dulu. Ini air zam-zam loh. Dari bapak kan minum ya kan?
contohnya anak ibu-ibu muda sangat sangat bangga dengan anak kecil yang dulu ini udah dikasih gadget. Wah, anak saya baru sekian tahun udah pandai bisa buka YouTube. Ya Allah, saya bilang itu gimana pemikiran kamu tuh? Anak kecil dikasih dengan hal-hal yang ya menurut saya pribadi membuka gadget dengan YouTube yang menonton begini akan terbiasa dengan hal itu, sedangkan artinya kemampuan pengetahuan si ibunya sendiri dengan gadget itu belum tentu seimbang ataupun bisa mama menguasai manfaat dan kegunaan itu sendiri. Hal-hal yang sepele seperti kayak gitu kelihatannya sepele, tapi kalau kita telusuri dan kalau kita maknai dengan yang pemikiran yang lebih jauh lagi akan membahayakan anak itu sendiri. Nah, seperti kayak begitu. Udah masuk ke materi pertanyaan belum? Saya jadi ngelantur dari A sampai B saya jawab sekarang. Yang mohon maaf, saya tidak akan kasih kesempatan Mbak Sufi untuk menanya. Jadi contohnya hal-hal yang sepele terjadi di lingkungan, fenomena lagi terjadi. Saya ulangi lagi. Silakan. Fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat, hal-hal yang biasa-biasa saja seperti itu. Baru tadi malam juga saya buka rahasia ini yang sebutkan anak-anak muda mungkin di sini sudah benar-benar kata-kata todes. Todes. Mana bro? Biasa todes. Todes itu ternyata bahasa program yang dilontarkan oleh anak generasi. Ada saya juga kemarin tadi malam saya ada mancing juga. Orang-orang dewasa juga ngomong gitu. Ternyata itu adalah bahasa kebalikan. Sedot rupanya. Bahasa kebalikan dari itu. Jadi menjadi tren yang maksud dari itu adalah merupakan, kalau saya pelajari, saya telaah lebih dalam lagi, itulah kata-katanya propaganda halus, sangat-sangat halus, yang dilemparkan, digelindingkan oleh seseorang ataupun satu golongan untuk kepentingannya kepada tengah masyarakat supaya mereka terbiasa dengan mengatakan itu. Dengan terbiasa mengatakan saja itu udah pasti endingnya akan melakukan hal yang dikatakan tersebut. Benar. Ya mungkin ada beberapa contoh seperti halnya saya pribadi. Saya kalau ngobrol ngelantur kayak itu kadang-kadang saya nggak betah, Mbak. Nggak tahu gimana. Jadi saya kalau bertamu aja, ya udahlah, modelnya saya SMP aja. Jadi sudah makan saya pulang. Kebiasaan saya itu seperti kayak gitu. Karena untuk apa ngobrol hal yang gitu? Ada lagi ya zaman dulu lah, sebelum generasi milenial ini, seusia saya, kalau udah ngobrolnya namanya di warung kopi, di pos ronda, nggak jauh-jauh dari obat. Obat asam urat apa ya? Jadi itu obrolannya jadi sangat membosankan. Ketika kita berhadapan dengan masa milenial sekarang itu, anak-anak begitu itu, karena khusus saya pribadi, saya selalu melihat perkembangan itu, bagaimana saya bilang itu terjadi, terus kita biarkan, terus kita pura-pura nggak tahu, apatis dan sebagainya, sangat membahayakan jadinya, sangat membahayakan secara luas. Jadi ya mohon maaf, bukan saya itu karena saya bukan peneliti juga, cuma ya rasa kekhawatiran diri pribadi saya aja. Bagaimana kedepannya untuk kalau seandainya hal-hal yang negatif, ke arah negatif itu berkembang terus, berkembang secara liar itu tidak bisa terkendali lagi. Mohon izin, Pak, sebentar kita akan saksikan dulu iklan beberapa yang mau lewat ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Benar. Kita saksikan dulu setelah pesan-pesan berikut ini.
banget sekali. hari ini ada Pak Agus selaku Kepala BNN Kota Jambi. Kota Jambi, luar biasa. Bapak menyambung dari pertanyaan yang tadi. Nah, masalah Apresiasi dari pemerintahan apresiasi. Kota Jambi dan Benar. Balai Adat Kota Jambi tentunya terhadap inovasi langkah-langkah inovatif yang dilakukan oleh BNN Kota Jambi itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Benar. Bagaimana Bapak menanggapi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah kota maupun daripada Balai Adat, Lembaga Adat Kota Jambi itu sendiri, Pak? Baik. Saya selalu memulai dari diri saya sendiri. Saya selalu mengevaluasi atau melihat diri saya sendiri. Saya ingin memberikan sesuatu ataupun segala hal, saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Begitu juga dengan lembaga ataupun kantor yang kami pimpin, saya ingin bermanfaat, saya tidak mau menjadi beban bagi semua orang. Saya ingin berkontribusi untuk semua hal. Begitu juga untuk pemerintah kota saya dan dengan segenap seluruh staf saya yang ada di kantor saya, kita mari bagaimana memikirkan kontribusi kita terhadap pemerintah kota, kontribusi kita untuk kehidupan, kebaikan, keselamatan masyarakat dengan cara do, jangan hanya ngomong, dan berpikir bagaimana untuk melaksanakan kegiatan yang paling faktor utama, yang paling itu bagaimana beban amanah yang kita berikan tadi itu, tugas pokok yang ada yang pada kita laksanakan dengan semestinya, dan tentunya dalam actionnya kita jangan sampai yang normatif, yang biasa-biasa saja gitu. Kita harus bagaimana kalau normatif yang ada di dalam kegiatan semua instansi, khususnya di tempat saya itu, asal terserap anggaran saya udah selesai. Siap. Jadi itu terus apa melihat tidak mungkin dalam dalam DIPA dalam sebagainya itu disebutkan ada kelakuan anak jalanan seperti kayak gini, cara itu tidak, anggarannya ini kan enggak. Ya, yang kita berpikir kreatif melihat situasi keadaan yang ada, sehingga setelah kita laksanakan bahwa ini adalah di luar range ataupun di luar kewenangan kita ternyata, karena saya tuh BNN hanya ngurusin narkoba, apa sebenarnya ini? Saya dengan melangkah menemukan segala sesuatu itu, ternyata yang disebabkan oleh narkoba itu sangat banyak sekali. Setiap hajat kehidupan orang manusia itu sudah terganggu oleh narkoba. Salah satu contohnya dengan dunia pendidikan, apa hubungannya BNN? Nggak ada. Tapi ternyata di lapangan kita temukan banyak sekali anak-anak putus sekolah. Benar. Banyak sekali yang mungkin yang sudah kuliah jadi MA karena gara-gara apa? Dan jadi pecandu, sebenarnya tidak ada fokus lagi untuk belajar dan sebagainya. Nah, dengan dunia perekonomian, narkoba sangat mempengaruhi dan jadi kelakuan dan lain sebagainya itu, makanya tadi saya angkat bahwa budaya kearifan budaya yang ada di setiap daerah di Indonesia itu sangat ampuh kalau kita memanage atau kita melaksanakannya dengan menggunakan power yang ada di dalam budaya masing-masing daerah itu. Makanya saya mengharapkan dari masyarakat oleh masyarakat tadi itu, karena strategi ataupun cara senjata yang paling ampuh sekali itu adalah menghilangkan pasar itu. Siapa pasar itu? Masyarakat itu sendiri. Sedangkan masyarakat itu tidak sadar dengan lingkungannya. Nah, tugas kita lah untuk mendorong bahwa inilah yang sangat berbahaya. Yang selama ini yang tugas berat yang kita hadapi, masyarakatnya sudah abai, katakanlah abai lah, bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Cuma kita sadarkan lagi, contoh-contoh kecil, testimoni-testimoni yang ada pada kami kita angkat, kita sampaikan kepada masyarakat kayak gitu. Bukan kita mau menghalangi seperti tadi saya contohkan anak kecil udah pandai buka YouTube. Bukan saya mau menghambat dunia perkembangan teknologi dan sebagainya. Itu yang kalau kita bisa memanfaatkan, kalau kita bisa menggunakan, mengarahkannya kepada hal yang baik,
sangat membantu. Tapi kalau kita biarkan digelundungkan begitu saja, itu yang sangat berbahaya. Jadi yang namanya kecanduan itu ternyata seperti kita ketahui tidak di dalam narkoba saja. Banyak sering kita lihat konten-konten, tayangan-tayangan seorang anak kecil yang sudah kecanduan game, bagaimana perilakunya, bagaimana keadaan fisiknya. Kira-kira untuk menghadapi mengurus dirinya sendiri aja sudah susah. Bagaimana mau menerima tongkat estafet dari saya untuk kepemimpinan depan? Nah itu. Jadi hal-hal demikian yang tadi dibilang itu apresiasi daripada pemerintah kota dan juga saya mengapresiasi kenapa saya memberikan apresiasi, karena pemerintah Kota Jambi itu saya lihat sehingga saya tuh merasa tertantang terus ingin mengimbangi atau ingin membalas apa yang sudah diberikan fasilitas, kesempatan oleh pemerintah Kota Jambi ini, ingin melaksanakan fungsi dan tugas kegiatan saya semaksimal mungkin dan bisa dirasakan, bisa sentuh pada masyarakat yang titik kalau istilah dalam politik itu akar rumput katanya gitu, yang di bawah bisa merasakan dan bisa menyadari yang sementara sekarang itu yang orang baru bisa melihat itu salah, itu nggak benar. Cuma kita untuk do-nya tadi, untuk melakukan action-nya itu, untuk menyadarkan, memberikan edukasi itu yang sedang kami berpikir terus, berupaya terus dengan cara apa, bagaimana metodenya dan sebagainya. Jadi apresiasi saya terhadap wali kota itu, saya ingin membentuk satu yang mereka nggak terlalu muluk-muluk gitu ya, tidak terlalu muluk-muluk. Saya ingin mengangkat sesuatu hal yang terjadi di lingkungan yang secara meluas, yang menurut ya mungkin perhitungan saya juga ya, hal dan itu di luar kemampuan saya, sehingga kami mengadakan lobby, ngobrol dan sebagainya, ketemulah dengan ada pemikiran dari rekan-rekan juga, bagaimana kalau ada kita berbicara dengan lembaga adat, mulai kita menanya sebetulnya apa istilah pepatahnya itu dayung bersambut. Gayung bersambut. Saat kita lemparkan serupa itu permasalahan, keluhan kita, bagaimana beratnya kita menghadapi permasalahan ini, dari lembaga adat itu langsung menyebut, gini bla 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 ya, itu semua kita bicarakan, kita arahkan sini Datuk untuk kebijakan ini tanpa basa-basa lagi, dan memang itu yang sudah sama-sama sudah disadari gitu kan, bahwa itu arahnya ke arah sana, bukan kita tahu masa depan akan terjadi apa gitu. Benar. Karena saya itu belajar dari pengalaman saya. Sering saya sampaikan pada, mohon maaf, perlu nggak ya sekira untuk kita ungkapkan Gimana? hal-hal yang menjadi kebiasaan dulu zaman Hitler. Pernah punya prinsip bahwa kebohongan yang diucapkan berkali-kali akan menjadi kebenaran. Makanya saya mengistilahkan propaganda yang disampaikan oleh mafia ataupun lawan saya, lawan kita semua, mafia narkoba itu selalu memberikan propaganda yang sifatnya tidak menjadi pusat perhatian. Oh ini pengaruh jelek gitu. Mereka sangat pintar, sangat soft sekali memberikan satu lontaran-lontaran kecil, tapi itu bisa mengakar kepada seluruh itu. Bisa bahkan mungkin bisa dilaksanakan oleh semua orang hanya untuk mengucapkan itu saja. Tujuannya itu untuk itu. Seperti tadi kata-kata todes, ucapan berulang oleh anak muda. Yang kita tahu istilahnya, maksud dari kata-kata itu adalah todes itu adalah dari kebalikannya itu sedot. Sedot itu artinya untuk melaksanakan menyabu. Itu kan hal yang sangat kita
takuti, jangan sampai itu terjadi. Si anak ataupun si orang yang mengatakan itu belum tentu dia habis nyabu. Cuma hanya untuk gaya-gayaan saja gitu kan, hanya untuk gaul, mengatakan habis ini biasa, habis ini. Ada juga fenomena yang ada sebelum ini, ya kita sering lihat di TV, bukan TV ya, TV di itu sering artis katanya banyak yang tertangkap itu. Setelah kita telusuri bertanya untuk apa? Ya kalau nggak begitu kita nggak keluar inspirasi, nggak kuat kerja dan lain sebagainya. Itu sebelumnya kan udah dipropagandakan oleh orang-orang itu untuk ini loh, biar gini, biar pede dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita studi perbandingan atau mempelajari secara langsung, dikasih langsung nih, kalau memang itu menjadi inspirasi, taruhan deh. Siapa yang mengatakan begitu? Kita kasih, misalkan untuk inspirasi dan lain sebagainya, pakailah. Ternyata enggak juga keluar inspirasi yang positif. Jadi di mana letak itunya? Itu kan hanya tipu bohongan belaka. Artinya cuma diyakininya itu awalnya tuh oleh yang generasi-generasi yang atau manusia-manusia, orang-orang yang kurang perhitungan menurut saya, tidak bisa memperhitungkan dampak dari perbuatan itu. Pengalaman saya pribadi saya bahwa saya kalau sudah merasa nyaman, sudah merasa enak dengan sesuatu, saya susah untuk move on, meninggalkan itu. Asik. Ya pengalaman buruk mungkin ya. Jadi, aduh, kata teman enak nih dan sebagainya. Wah, enak. Terus gimana? Harganya mana? Aduh. Kalau udah enak, sekarang gue kasih gratis. Nanti ke depan gue harus cari dari mana? Jadi untuk melepaskan rokok aja, misalkan saya perokok berat, untuk melepaskan rokok aja sangat sulit saya. Gimana dengan hal yang paling enak? Ya mungkin prinsip-prinsip seperti itu perlu kita kembangkan dan perlu kita yakinkan bahwa hal-hal yang namanya nyabu itu udah pasti ini harus dikasih keyakinan. Sekarang begini aja gambarannya. Kok jadi ngelantur di situ ya? Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Artinya begini, nyabu, saya taruhanlah penyabu berat dengan fasilitas keamanan dan sebagainya ini punya gunung emas pun akan habis ke gunung emas. Benar. Istilah kata begitu seperti itu. Banyak rekan-rekan saya, ya juga pengusaha dan sebagainya, mapan lah hidupnya. Begitu terbiasa kecanduan dengan nyabu dan itu sekarang jadi gembel. Jadi susah hidupnya. Yang tadinya anak sekolah berprestasi itu ya anak-anak kawan saya juga lah di Jakarta sana. Begitu pengawasannya kurang sehingga terjerumus sekalian itu hancur sekolahannya. Padahal anak itu dulu pinter Pak. Iya pinter ngebohongin lo. Nah, gitu. Jadi kepintarannya dia disalahgunakan, ngebohongin kita sehingga anak lu sekarang kayak begini. Apa yang kita harapkan dari anak seperti kayak begini? Ada pengalaman anak saya juga di Medan. Sampai kamu jemputlah, tolong jemputlah anakmu ini. Terus mau diapain? Rehab udah bolak-balik gua kirim sebenarnya kayak gitu. Terserah lah mau kamu tembak mati mau apa katanya. Dia punya toko emas cukup besar. Sekarang nyatanya habis. Jadi rasa frustasi orang tua tuh akhirnya kan yang seharusnya tidak dilontarkan seperti kayak begitu terlontar karena sudah sangat frustasi. Itu bukti bahwa namanya sabu atau narkoba itu sangat membahayakan. Baik, Pak Agus, bahwasanya kita tahu bahwasanya sabu maupun narkoba jenis lainnya itu sangat membahayakan daripada kita semua, dan langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh BNN Kota itu sendiri sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah kota maupun Balai Adat Kota Jambi. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan sedikit saja, ingin saya tanyakan, adakah langkah-langkah inovatif yang dilakukan oleh BNN Kota itu sendiri terhadap atau bersama daripada generasi-generasi milenial ataupun lembaga-lembaga yang lain ataupun institusi pemerintahan yang lain selain daripada lembaga adat maupun pemerintah Kota Jambi itu sendiri?
Terima kasih. Dalam instruksi Presiden nomor 6 dan sekarang nomor 2 tahun 2000, nomor 618 sampai sekarang keluar instruksi Presiden nomor 2 2020. Semua instansi pemerintah harus berperan aktif dalam pemberantasan ini. Minimal dari dalam lingkungan ini sendiri. Seperti contohnya diwajibkan untuk melaporkan ke kita sejauh apa yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut terhadap itu, sudah menjaga anggotanya ataupun anggota OPD, pegawai-pegawainya itu dari bersih narkoba, sudah melaksanakan ini, memberikan edukasi terhadap lingkungannya. Itu salah satu bentuk langkah-langkah yang pedoman kita dan instruksi dari Presiden maupun undang-undang perkara tersebut yang ada di situ, dan langkah nyata yang sudah dilakukan oleh BNN Kota ataupun BNN yang ada di Jambi ini dengan program-program yang sudah kita laksanakan, seperti contohnya sekarang program rehabilitasi berbasis masyarakat yang ada di kelurahan. Langkah nyata yang sudah dilaksanakan oleh kami nanti akan berjalan terus, insya Allah tidak akan terputus. Bahwa semua fungsi yang ada di BNN itu, baik penyuluhannya, pencegahannya maupun rehabilitasi dan pemberantasannya akan ada di kelurahan tersebut dan dilaksanakan oleh masyarakat yang tentunya dengan bimbingan dan patokan bagaimana melaksanakan itu, petunjuk-petunjuk semuanya kerjaannya itu mungkin dari kita, dari BNN. Sehingga akan tercipta, akan terwujud bahwa dari masyarakat oleh masyarakat tadi itu akan benar-benar ada. Dan tentunya nanti akan dikembangkan langsung kepada IBM dan sebagainya, intervensi berbasis masyarakat itu. Dan IBM ini lebih lengkap dari IBM. Yang nantinya, endingnya, ujungnya, kalau memang IBM itu ataupun perangkat dari agen-agen pemulihan kami itu akan dibekali dengan kemampuan konselor tadi itu, dia akan bisa mandiri sendiri menjadi lembaga yang mampu untuk melakukan merehabilitasi tadi. Seperti contohnya yang tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwa yang namanya konselor itu punya kemampuan 8 sampai berapa level kayak gitu ya untuk menjadi seorang konselor, dan itu akan di SNI kan, dan sekarang sudah SNI yang insya Allah alhamdulillah di Jambi ini bidang rehabilitasinya sudah masuk dalam SNI tadi. Baik, mohon izin Pak Agus, saya sangat tertarik dengan kalimat yang disampaikan bahwasanya sudah berjalan IBM yang ada di Kota Jambi dan Muara Jambi khususnya Pak ya. Nah, mungkin nggak, saya berpikir gini, mungkin nggak kira-kira ada IBK, intervensi berbasis kampus gitu, atau intervensi berbasis sekolah dan lain-lain sebagainya? Sudah kami juga dalam perbincangan itu, karena skopnya itu kita macam kampus, sekolah dan sebagainya itu adalah temporary ya. Jadi kami belum menemukan metode apa yang kira-kira dalam jangka waktu paling lama 4 tahun atau 5 tahun gitu kan, masyarakatnya berada di situ. Sehingga metode yang belum menemukan metode yang seperti yang ada di kelurahan itu, karena masyarakat kelurahan itu udah pasti stay di situ. Siap. Dari mulai, bahkan ada orang yang mulai lahir sampai meninggal pun di situ, di satu tempat atau di rumahnya itu. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran itu sudah ada di dalam. Kami ingin contohnya yang dari kawan-kawan dari daerah lain, ada lapas bersinar, sekolah bersinar, kampus bersinar, sudah ada. Cuma bagi saya pribadi, saya berpikir demikian, ini kampus ini dijadikan kampus bersinar. Terus untuk melaksanakan program tadi itu cukup panjang, manusianya ataupun orangnya tuh, masyarakatnya itu selalu dinamis, selalu berganti. Kan tidak akan ketemu di dalam, kalau belajar nanggung tetap sendiri kan. Istilah dalam dunia itu kentang katanya. Kentang. Itu yang
Ya mohon maaf itu bukan memperkenalkan, justru bukan ada maksud itu selalu aja. Istilah-istilah yang tadi di awal itu kan seperti hal-hal yang seperti kayak gitu. Jadi supaya tanggapan masyarakat itu kepada BNN itu nggak serem ya Pak ya, makanya ada kita, BNN nggak usah ditakuti. takut orang kalau lihat BNN langsung takut langsung kabur gitu ya Pak. Itulah Tapi yang makanya- pasti kalau takut itu udah jelas salah. Udah jelas. Karena BNN itu tugas pokoknya itu tidak hanya untuk nangkepin saja. Ya. Bantu kami dengan cara apa yang kami sampaikan, program apa yang kami sampaikan itu adalah bukan membebani, bukan mau membebani masyarakat. Justru untuk belajar. Oh iya ya, laksanakan aja oleh diri kita. Misalkan jauhi narkoba, karena narkoba itu gini. Jauhi narkoba. Saya keluarga saya sudah jauh. Oke, sudah jauh, tapi lingkungan itu sudah ada. Di lingkungan Anda sudah ada. Bagaimana caranya? Jangan sampai lingkungan itu mempengaruhi diri kita. Benar. Itu yang selalu kita ingatkan. Kalau memang sudah jauh, sudah melaksanakan itu, alhamdulillah dan terima kasih untuk hal demikian. Dan tolong ditularkan kepada yang lain. Benar, karena yang mempengaruhi kehidupan itu bukan hanya lingkungan keluarga ya Pak ya, Betul. tapi lingkungan pertemanan, lingkungan daerah sekitar itu juga mempengaruhi gitu. Jadi buat teman-teman jaga lingkungannya, jangan sampai keluarga, teman, warga sekitar terkena yang namanya narkoba gitu ya Benar Bang ya. sekali. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan dan Benar. ngobrol lebih panjang lagi bersama KPN Kota Jambi. Namun waktu yang membatasi kita semua tentunya. Untuk itu mungkin pada kesempatan lain mungkin bisa kita undang lagi Benar. beliau kemari di momen yang berbeda. Mungkin untuk itu sebelum kita tutup, Closing statement. ya sebelum itu kita berikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Susah ya kalau narasumber kita ini sebagai pembawa acara tuh susah aja nggak ngerti duluan. Langsung ditembak kita. Oke. Closing statement dari kami. Siap. Hidup sehat, bersih tanpa narkoba Asik. akan lebih indah. Itu dia. Ada sedikit gurauan ya, mohon maaf. Ya, Mungkin silakan. ya, yang baru-baru mendengar, untuk ke neraka itu biayanya mahal, Iya. Tuh, ya. Tapi mahal dan gampang. Gitu. Iya. Mahal, gampang, indah lagi, enak lagi. Tapi kalau untuk ke surga itu gratis, susah dilaksanakan. Jadi itu silakan dimaknai itu karena sudah terjadi. Benar. Sudah terjadi. Untuk dengar azan aja kita kadang-kadang, saya juga mungkin masih gini, tinggal berangkat ke masjid, ambil air wudhu, sholat, alhamdulillah untuk yang muslim. Udah melaksanakan itu, jaminan untuk ke surga. Untuk ke neraka, bro. Nah, jadilah nanti, oke. Pergi dengan gaya dan segala macam yang dipakainya mungkin udah di atas miliaran lah. Pergi ke tempat karaoke nyanyi jutaan lagi yang dikeluar situ, mabuk dan sebagainya, itu jalan ke neraka. Bener mahal ya Pak ya. Mahal. Jadi mohon maaf kalau saya terlalu vulgar demikian. Siap. Karena ya memang situasi yang namanya juga kami war on drugs. Itu War udah on berperang. Udah Benar. berperang, mari kita berperang untuk mengalahkan War on apa yang drugs. kita perangi, perilaku yang negatif itu kita jauhi, kita ingatkan masyarakat. Apalagi menggunakan aktif seperti menggunakan sabu dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Amin. Amin. Mari kita perangi narkoba, jauhi lingkungannya, bukan lingkungan artinya lingkungan bukan lingkungan sosial masyarakatnya, jauh lingkungan yang kalau istilah kami jaringan-jaringan itu yang itu kita nggak usah kita terima itu. Mendengar kata-kata soft tadi itu seperti Todes, Pondok Labu, Pondok Aren, mari gitu Pondok Labu, Pondok Aren. nggak keluar kalau nggak make atau belum nggak bisa nggak keluar inspirasi kami kalau nggak begitu saya nggak bisa bekerja. Hal-hal yang sepele yang selalu dilontarkan itu jangan diucapkan. Karena sekali mengucapkan, besok mengucapkan itu akan Jadi ya terbiasa. sekian puluh persen menjadi kenyataan. Menjadi Iya, kenyataan. benar karena suatu ucapan itu doa ya Pak ya. Ya jangankan yang anak-anak muda yang milenial yang baru belasan itu, saya sendiri selalu tertantang. Oh baru gini, lu ngomong doang, begitu saya bener, lu nantangin gua, lu buktikan. Nah, seperti kayak begitu, itu jangan sampai
Karena situasi kondisi psikologi emosional manusia itu Berbeda-beda. selalu bergerak kayak gitu kan, tidak stabil, Dinamis. ditantang gitu ya. Karena manusia tahu sendiri, manusia itu adalah sifatnya fana, cepat sekali perubahan dan sebagainya. Jadi makanya jangan sampai sudah kami kasih tahu bahwa itu adalah propaganda, janji-janji palsu dari tanda kutip tadi mafia ataupun para pelaku kejahatan narkoba tadi. Baik, pemirsa yang menyaksikan daripada podcast Suara Universitas Muhammadiyah Jambi, beberapa learning point yang bisa kita ambil dari penyampaian Bapak Agus Setiawan selaku KBM Kota Jambi, bahwasanya jadilah pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Jangan sesekali mencoba sesuatu hal yang katanya itu bermanfaat untuk kita menjadi suatu doping, sumber inspirasi dan lain-lain sebagainya, itu bohong semua. Jadi jangan dilakukan. Kemudian lakukan kerjasama kepada seluruh elemen lingkungan masyarakat untuk memerangi yang namanya narkoba. Oke, dan juga kata Bapak tadi, ingat kalau masuk neraka itu mahal biayanya, kalau masuk surga itu gratis. Itu dia. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube-nya UM Jambi. Itu dia. Ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram-nya Info BNN Kota Jambi. Oke, baik. Info BNN Kota Jambi dan UM Jambi. Asik. Ya. Baik, akhir kata kita berdua undur diri dan juga beserta kru-kru yang bertugas dari UM Jambi juga. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan. Ya, karena beliau di tengah waktu yang padat tapi menyempatkan untuk hadir memberikan informasi, edukasi kepada teman-teman yang lagi nonton podcast ini ya. Saya Ramadan Faris dan Lancip. Saya Agus Setiawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.